Kamu harus putuskan hari ini mau overthinking atau belajar beriman. Mau manjakan perasaan kecemasan atau mau lawan. Dari sini kita tahu dari perintah Yesus jangan khawatir. Berarti siapa melanggar ini, berarti melanggar perintah Tuhan. Sekalipun ini bukan 10 perintah Allah, karena 10 perintah Allah tidak ada salah satunya berbunyi, jangan kamu khawatir. Tapi ini perintah Yesus, sama saja. Jadi siapa yang melanggar ini, melanggar firman. Siapa yang khawatir berarti berdosa. Aduh Pastor Philip, kok berat ya vonisnya. Iya, kita harus tahu dulu supaya kita bisa lawan dia. Kalau kita nggak tahu sesuatu itu penyakit di tubuh kita kan nggak dikasih obat, bahkan nggak ke dokter pula. Waktu kita menyadari bahwa badan kita mengirimkan sebuah sinyal, ada yang nggak beres dengan jantungku, atau ada yang nggak beres dengan pandangan mataku, kok kabur. Ada yang tidak beres dengan pendengaran telinga saya. Kenapa kok bunyi nging begini? Dan ini constantly atau secara konsisten. Kalau kita tidak bisa menyadari bahwa ini adalah sakit penyakit atau sesuatu yang perlu ditanggapi secara serius, kita bisa lengah dan membiarkan itu terjadi lalu nanti terlambat diobati. Orang menganggap overthinking itu normal. It's not, my friend. It is not normal. Tidak normal. Jangan dijadikan standar normalmu. Jangan dijadikan new normalmu. Sebab itu bukan dari ciptaan Allah. Overthinking itu keluar dari jalan hidup yang salah. Minimal jalan pikirannya. Cara dia berpikir itu loh gak betul. Disitulah akhirnya roh jahat menjajah. Bukan kesurupan memang, tapi seperti ditindih. Orang ditindih waktu tidur ya kan? Ada yang ngalami begitu. Ini ditindih waktu bangun. Hatinya itu ditekan. Seperti ada kuasa kegelapan yang menekanmu. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ini gak betul. Dan Tuhan sangat-sangat tegas soal kekhawatiran. Dia gak pakai kalimat begini. Kalau bisa kamu jangan khawatir. Atau usahakan agar kamu tidak khawatir. Tidak. Tuhan berkata dengan jelas hitam di atas putih. Jangan khawatir, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Kenapa? Karena Tuhan tahu di ayat yang kita baca tadi tentang menambah sehasta. Barang siapa khawatir, itu bukan hanya merugikan orang lain, dia juga merugikan dirinya. Orang yang khawatiran itu nanti tidak berguna kok bagi masyarakat. Karena dia jadi beban. Dia jadi beban tambahan orang lain. Dia nggak bisa angkat beban siapa-siapa. Orang yang khawatir juga melukai dirinya. Berbagai macam stres dan depresi pun bisa terjadi. Macam-macam penyakit bisa pula timbul karena alasan psikis. Belum lagi halal bukan hanya penyakit jasmani. Belum lagi sifat orang itu berubah. Coba lihat orang yang khawatir selalu gelisah, selalu bad mood. Ya kan? Dia punya perasaan hati itu selalu kacau. Lihat nanti, tutur katanya pun banyak salah. Banyak melukai sini sana. Gampang emosi, mudah disulut amarah. Gak sabaran sama orang. Makanya Tuhan tegasi, kamu jangan sekali-kali kamu khawatir. Sebab bukan hanya kamu tidak menambah sehasta, bisa-bisa kamu mengurangi 10 hasta dari hidupmu dan hidup orang lain. Belum lagi orang yang khawatir itu juling mata rohaninya terhadap Tuhan. Apa yang Tuhan utamakan di hidupnya, dia anggap remeh dan gampang. Karena dia khawatirkan perkara-perkara yang tidak utama. Bukan perkara-perkara yang paling penting di mata Allah. Jadi akhirnya dia gak sepakat sama Tuhan bagaimana bisa dapat berkat. Jangan minta diberkati Tuhan kalau kita gak sepakat. Tuhan jangan dipaksa turun di level kita. Kita yang harus menjadi serupa dengan gambarannya. Orang yang khawatir itu tidak akan bisa melihat Tuhan dengan cara yang benar. Akhirnya merugikan apa? Merugikan hubungan dia dengan Sang Juru Selamat. Merugikan hubungan kita dengan Tuhan kita. Makanya Tuhan berkata ini toksik ini. Khawatir ini toksik. Khawatir ini racun rohani. Yang akhirnya juga sangat berpotensi meracuni kesehatan kita. Mana ada sih orang khawatir yang sehat? Nggak ada. Aduh pusing terus. Sakit-sakitan. Saya minta
kepada keluarga Saat Teduh untuk mengerti dan menyadari bahwa ini bukan main-main. Jangan dianggap normal. Overthinking harus dilawan. Ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Ada kata perhatikan, saya suka kata perhatikan. Berarti ada sesuatu yang Anda dan saya harus tangkap nih, gak bisa dipelajari. Ini bukan biologi, ini adalah pelajaran tentang Allah, pencipta kita. Perhatikanlah, suruh perhatikan. Namun aku berkata kepadamu, ayat 29, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Disuruh perhatikan, tapi kelihatannya disuruh perhatikan bunga lah, disuruh perhatikan rumput lah, padahal enggak. Kalau kita baca dengan seksama, kita disuruh memperhatikan Allah. Kita bukan disuruh perhatikan ciptaannya, tapi penciptanya. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Tuhan itu berkata begini, solusi khawatir itu satu sih, mengenal aku dan menangkap isi hatiku. Coba kalau kita diem aja 5 menit, daripada kita itu panik 5 jam, daripada kita itu khawatir 5 hari, daripada kita stres 5 minggu, daripada kita merugi 5 tahun, 5 menit aja, berhenti sejenak. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah Bapa kita, besar kasih Allah pada kita. Kalau kita mau ingat aja, kita mau memperhatikan Allah kita, dan kita berkata, Bapa ajari aku 1-2 hal tentang dirimu, tiap hari 1. Aku ingin menangkap isi hatimu. Jangan hanya membaca Alkitab demi sekedar demi untuk membaca dan menyelesaikannya. Tangkap hatinya Allah itu loh. Tangkap hatinya. Jangan jadi yes man semata-mata hanya melaksanakan perintah. Kita juga punya sih orang-orang seperti itu dalam hidup kita ya kan. Baik sih, saya bersyukur untuk semua tipe orang. Tapi ada orang-orang yang hanya melakukan perintah. Tapi gak pernah ngerti-ngerti hati kita. Jadi bayangkan kalau suatu hari perintah belum diberikan. Orang itu bengong gak tahu mau lakukan apa. Tapi lihat, sahabat selalu tahu isi hati sahabatnya. Anak biasanya tahu isi hati orang tuanya. Suami istri saling mengenal isi hatinya. Jadi bahkan tidak perlu main perintah, kita udah ngerti kok. Papa kita maunya apa. Kita paham kok apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Hati itu nangkep. Nangkapnya itu karena bertahun-tahun mengenal dia. Waktu kita bicara sama seseorang, kita bisa bilang, ini kalau papaku tahu pasti dia gak suka nih. Atau ini kalau papa saya tahu nih, wah dia pasti happy nih. Kenapa kok cepet-cepet ambil konklusi? Kenal kan, meskipun kita harus konfirmasi. Jangan ambil keputusan sendiri kalau itu bukan wewenangmu. Tapi di hati kita tahu kok, orang lain hanya mereka, kira-kira gimana ya? Pak Bos mau nggak ya proposal begini? Wah ini papaku dari dulu suka yang begini. Tapi coba saya tanyakan papa saya ya. Atau sebaliknya, udah yang kayak beginian. Papa saya paling benci. Papa saya itu orangnya begini, titik. Lanjutkan sendiri. Nanti ya saya bawa ke papa untuk konfirmasi, kamu tanya dia sendiri aja. Tapi menurut saya, ya paham saya, pengenalan saya akan ayahku sendiri adalah yang beginian itu dia paling gak suka. Karena ayah saya itu orangnya gak begitu. Malah justru papa saya itu orangnya begini. Kok bisa ya? Hanya anak kan, pegawainya gak bisa tahu kan. Atau orang tangan kanan yang bisa kenal. Disuruh perhatikanlah. Bukan rumput di ladang, bukan bunga di padang. Perhatikanlah Allah
tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Kalau kita tahu isi hati wataknya Tuhan, Bapa itu tidak mikir investasi. Bayangin, itu bunga di padang dihiasi, rumput juga, hijaunya kayak begitu. Besoknya dia layu dan dibuang orang ke dalam api. Atau dia tersengat dengan sang surya matahari. Itu aja sehari saja, sehari aja. Satu siang aja untuk dinikmati, itu pun banyak orang gak menikmati dengan matanya karena hanya lalu lalang saja. Bapak kasih full house. Bukan karena Bapak berkata, apa ya returnnya ya? Apa kembaliannya untuk aku? Aku dapat apa dari ini? Bapak kalau memberkati itu gak pakai embel-embel. Kalau aku berkati kamu, nanti kamu harus melayani aku. Kalau aku berkati kamu harus memberi persembahan. Gak ada. Makanya saya juga gak pernah kok sama Tuhan itu kasih janji-janji, Tuhan kalau engkau berkati gini, saya jauhkan yang gitu-gituan. Karena saya kenal watak Bapak saya. Dengar baik-baik ya, Papa saya ya, Bapak rohani, Bapak saya di dalam sorga. Bapak segala roh, kata Ibrani. My Father in heaven. Orangnya gini, saya beritahu ya sekarang. Dia itu kalau memberi, tanpa pamrih. Kasih ibu itu terinspirasi atau diambil dari kasih Bapa di sorga. Tak mau kembali, hanya memberi. Bapak itu kalau ngasih, meskipun cuma 1 hari, besok hangus, dia tetap memberikan yang terbaik. Karena memang itu sifatnya. Dia maha murah. Bukan murahan, maha murah hati. Dia maha memberi. Nah kalau begitu kita punya Bapak, kenapa kita ketakutan? Kenapa kita overthinking seolah-olah Tuhan itu akan menjegurkan, seolah-olah Tuhan akan menceburkan, seolah-olah Tuhan itu akan melukai, seolah-olah Tuhan itu akan merugikan, seolah-olah Tuhan itu hendak mengambil sesuatu, seolah-olah Tuhan itu jual mahal, seolah-olah Tuhan itu lebih senang bilang tidak sama kita, supaya mendidik kita daripada berkata iya dan memanjakan kita. Tuhan tidak pernah memanjakan, I know. Tapi jangan pakai alasan mendidik. Dia adalah pendidik yang paling tinggi. Berarti dia jahat. Berarti dia itu keras. Bukan hanya ketegasan Tuhan saja yang patut kita pelajari. Tangkap isi hatinya, dia murah hati. Kalau kita tahu Bapa seperti apa yang kita sembah dan punya, niscaya pastilah semakin hari semakin sedikit kekhawatiran di dalam hati. Setiap bulan semakin berkurang itu kecemasan. Dan setiap tahun overthinking tidak lagi menjadi gaya hidup di dalam hidup kita. Haleluya. Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 32 ini bagus sekali. Kalau kamu khawatir terus ya nanti lama-lama hidupmu akan mengejar sesuatu yang gak jelas. Kalau overthinking itu dibiarkan, lama-lama nanti kita terbiasa mencari apa yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita perlu satu kepastian, perlu sebuah jaminan, perlu sebuah garansi. Kita akhirnya mencari-cari apa yang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah mencarinya. Akan tetapi Bapamu yang di sorga, lihat pandang dia. Kita punya Bapa seperti itu yang kita sembah dan punya. Wow, bukankah kalau kita punya Bapa yang demikian, overthinking gak punya tempat dalam jiwa kita. Diganti apa ya overthinking anaknya ya? Diganti rasa syukur gimana? Diganti pengakuan iman bagaimana? Lebih baik bukan? Gak ada ruang, gak ada tempat. Hatiku full house, hatiku full praise, hatiku full faith, hatiku full thanksgiving, hatiku penuh dengan syukur dan pujian. Seperti lagu hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh dengan pujian. Ayat 33, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di sini aktivitasnya. Ini juga bicara tentang memiliki visi yang lebih tinggi tentunya. Janganlah hidupmu seputar hanya sekedar mengumpulkan barang-barang yang fana. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ini juga berarti mengisi hidup dengan aktivitas yang membangun kekekalan.
Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Nah, jadi make sense. Kalau isi hidup kita tuh diisi sama kerajaan sorga, kita jadi punya ruang yang lebih sedikit untuk khawatir akan hari besok. Kenapa? Karena pikiran kita sibuk. Karena hati kita fokus kepada sesuatu yang jauh lebih tinggi daripada perkara-perkara duniawi. Otomatis lebih mudah untuk menggenapi perintah ini. Jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tapi setiap hari, tolong hidupmu dan hidupku diisi dengan perkara-perkara yang bernilai kekal dan sorgawi. Di samping kita bekerja, melakukan tugas kita, mahasiswa kuliah, ibu rumah tangga, rawat rumahnya, pengusaha bekerja, seorang karyawan di perusahaannya. Memang kita harus lakukan tugas kita. Tapi hati kita, pikiran kita harus diisi dengan kerajaan Allah serta kebenaran. Dengan demikian lebih gampang untuk kita itu tidak terbuai oleh kekhawatiran. Kekhawatiran akan hari besok, karena besok kita ada perencanaan, ya kan? Saya tiap malam selalu lihat di agenda saya punya agenda manual. Besok apa aja tugas saya? Wah, biasanya terbeberkan penuh dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Harus begini, harus begitu. Nggak terlalu banyak ruang gitu untuk saya itu ngelamun lalu mikirkan yang enggak, khawatir akan hari besok. Kekhawatiran yang notabene tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Tahukah sebagian besar ketakutan manusia itu tidak akan terjadi? Jangan kamu khawatir akan hari besok. Jangan kasih ruangan, jangan kasih tempat tumpu tuh setan. Jangan kasih jalan untuk roh ketakutan. Kalau kita ke depan itu ada rencana, semua ada planning, kita patut membuat perencanaan. Kalau kita tidak berencana berarti kita rencana itu gagal, ya kan? Jangan kamu khawatir akan hari besok. Kalau agendamu diisi dengan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka lebih gampang kita itu untuk tenang. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Daripada orang yang nganggur pikiran, letih lelah dan letih lesu sendiri. Daripada begitu, mendingan otak ini diisi dengan hal-hal yang penting, yang perlu, yang membangun, lalu belajar serahkan sisanya kepada Tuhan. Saya ngerti suatu hari kita boleh punya rencana. Suatu hari kita semua akan punya hari terakhir kita hidup di dunia. Kalau Tuhan belum datang loh ya. Meskipun kalau suatu hari itu adalah hari terakhirku, percayalah, saya tetap akan buat rencana untuk tahun depan. Karena kita tidak tahu hari kapan kita akan dipanggilnya. Tapi kita tahu hari ini adalah tugas kita untuk mengisinya. Dan kita harus mengisi hari ini dengan perencanaan yang baik untuk hari esok. Kalau kita bisa menangkap ini, kita akan menang atas overthinking. Saya kasih rangkuman summary. Demikianlah kesimpulan dari apa yang diajarkan oleh firman ini. Bertobat dari overthinking nomor 1. Sadari bahwa jangan khawatir itu adalah sebuah perintah. Nah, kita sekarang baru menyadarinya. Iya ya, itu perintah. Waduh, selama ini aku kira itu pergumulan. Berarti gimana Pastor Philip? Saya harus apa? Harus tegas. Harus tengking. Harus lawan arus. Yes, lawan arus. Berbahasa roh, berbahasa lidah. Kalau sudah dikaruniai oleh Tuhan, karunia Pentakosta. Pakai itu untuk membangun manusia rohmu. Bukankah ditulis di perjanjian baru? Bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang kudus dengan berdoa di dalam roh. Berdoalah dalam roh. Dan bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang kudus itu. Baca firman. Jangan bengong pikiran. Lalu terus pikirannya itu ke ujung-ujung dunia yang gak jelas. Atau kepada sesuatu yang bukan berada di dalam kendalimu. Daripada gitu, mendarat di ayat. Yes, ya itu dia, mendarat di ayat. Itu jauh lebih berguna daripada terbang di awan-awan. Baca Alkitab, pejamkan matamu setelah itu dan berkata, terima kasih aku terima firman ini dengan iman, biarkan firman ini bertumbuh 30-61 kali ganda di dalam jiwaku. Begitu, lawan keluarga Saat Teduh,
sadari bahwa jangan khawatir itu adalah sebuah perintah. 2, perkuat hubungan dengan Bapa, lalu tangkap isi hatinya. Perhatikanlah Bapa, bukan bunga di padang, bukan rumput di ladang. Perhatikan Bapa penciptamu, bukankah Ia akan menghiasimu? Rumput aja dihiasi. Perkuat hubungan dulu dengan Bapa. Mustahillah kita bisa tangkap isi hatinya kalau kita tidak melekat, kalau kita tidak mendekat kepada Tuhan dan melekat serta merapat. Langkah pertama itu bukan kenal dulu, tapi datang dulu. Langkah ke-1 itu adalah langkah iman untuk melangkah mendekat Tuhan. Ya, mulai bangun mesbahmu yang runtuh. Udah gak ada waktu saat teduh pribadi atau saat teduh bersama. Mulai bangun kembali. Seperti mesbah Elia itu. Lalu nantinya api turun. Api kan gak turun sembarangan kalau gak ada mesbahnya. Api juga tidak akan diturunkan. Bangun. Perkuat hubunganmu dengan Bapa. Lakukan kembali aktivitas-aktivitas rohani yang membangun imanmu. Lalu setelah itu jangan hanya lakukan itu sebagai religi atau sesuatu rutinitas, bahkan liturgi. Setelah Anda merapat, mendekat pada Tuhan, usahakan untuk tangkap isi hatinya seperti kalau di dalam kelas gitu ya, guru lagi berceramah atau mengajarkan matematika, fisika, atau bahasa Inggris, atau bahasa Indonesia. Anda jangan tertidur, jangan juga melamun, jangan gambar-gambar yang gak jelas, dengan tangan yang sudah siap di laptopnya atau zaman dulu pensil dan buku tulisnya. Catat, perhatikan, seksama, tangkap sesuatu. Jangan hanya dapatkan hasil akhirnya, tapi coba temukan rumusnya. Kok bisa begitu ya? Kok bisa begitu ya? Kok bisa hasilnya begini? Dari mana itu? Coba bisa terima isinya. Oh gitu ya. Jangan hanya dapatkan pengajaran guru, tangkap cara dia berpikir. Coba tangkap cara dia berhitung. Kok bisa begitu? Di sini kunci bahwa banyak orang hanyalah tahu Tuhan, tapi gagal untuk menangkap isi hatinya. Ada satu pepatah bunyi begini, some things cannot be taught, only can be caught. Ada hal tertentu yang gak bisa diajarkan, tapi harus ditangkap. Karena itu saya berdoa supaya Anda menangkap isi hati Allah. Yang ketiga, isi hidup dengan aktivitas kerajaan sorga seperti misi dan pelayanan. Ini bukan berarti hanya misi dan pelayanan saja loh ya, lalu gak bekerja, gak kuliah, gak sekolah, lalu semua nilainya buruk, pekerjaannya juga terbengkelai. Jangan lakukan itu, hidup harus seimbang. Tetapi setelah kita bekerja sebaik-baiknya, sekolah sebaik-baiknya, lakukan tanggung jawab kita, isilah hidupmu juga dengan aktivitas kerajaan sorga, seperti misi dan pelayanan. Karena hal-hal itu akan membantu kita untuk tidak fokus pada diri sendiri. Itu membantu kita. Belum lagi ada nilai kekal dalam aktivitas-aktivitas tersebut. Sangat membantu kita untuk bisa fokus pada Yesus dan fokus pada orang lain. Lama-lama, tanpa kita sadari, kita sembuh sendiri dari overthinking itu. Kalau hidupmu terisi dengan apa? Diisi dengan aktivitas kerajaan sorga, seperti pelayanan, seperti misi. Dalam hidup saya, dan hidup banyak jemaat Mawar Siaran saya gembalakan, yang membantu kita nggak overthinking, tapi selalu higher thinking, bukan cemas tapi memikirkan perkara lebih tinggi adalah visi mendirikan 1000 gereja lokal yang kuat dengan 1 juta murid Kristus. Kita hidup untuk itu. Dan karena itu kita tidak pernah fokus kepada perkara-perkara yang sementara. I pray, saya berdoa Anda menang dari overthinking. Haleluya. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Don't worry, be happy. Jesus loves you.